Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Puput Nur Afita di podcast Suara Tebu Ireng. Nah, teman-teman, kali ini Puput yang pastinya nggak sendirian ya. Di sini sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, menginspiratif. Nah, beliau ini Mbak Umi Afifah, mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari. Boleh disapa dulu Mbak, teman-teman. Halo, penonton Suara Tebu Ireng. Halo. Nah, Mbak Afifah ini merupakan alumni dari Pondok Pesantren Syafa'atul Thulab. Jadi Pondok Pesantren Syafa'atul Thulab itu ya teman-teman, itu terletak di Indralaya di Sumatera Selatan. Jadi di seberang pulau, ya Mbak ya? Iya, benar ya, banget. Nah, mungkin Mbak Afifah bisa menceritakan bagaimana dulu rasanya menjadi santri di sana itu gimana Mbak? Ya, jadi awal mulanya itu karena perpindahan dari SD ke TK itu kan dari TK ke SD Dari itu TK kan ke SD. pertamanya kan aku di Palembang ya, Ya, kan Mbak di Palembang. Ya di Oke. Palembang, terus pindah lagi ke Jawa. Jawa itu Jawa Timur, Pare. Nah, Pare, terus pindah lagi pokoknya sampai 3 kalian. Terus terakhir itu kelas 5 SD di Palembang. Jadi aku udah mutusin, ya Allah Bu, aku udah pengen ini aja lah, pengen mondok aja lah daripada pindah-pindah kayak gini. Tapi nggak dibolehin sama orang tua karena ya masih kecil ya, pikirannya juga masih kecil ya. Belum diperbolehkan ya Iya, Mbak? belum diperbolehkan. Karena mungkin usianya masih terlalu kecil Iya, ya. begini. Kalau jauh dari orang tua gitu. Iya, Nah, benar terus dilanjutkan. Iya, dari situ udah lulus SD nih. Terus lanjut ke sanawiyah itu sebenarnya langsung pengen ikut mbak-mbak aku yang di Lurboyo kan. Terus nggak dibolehin. Terus ibu aku cari informasi. Akhirnya ketemu pamanku itu dulu punya kakak tingkat. Terus kakak tingkat. ya alhamdulillah punya pondokan. Terus akhirnya didaftarin di situ. Didaftarin di situ di Syafa'atul Thulab. Oh, jadi Mbak Afifah ini waktu MTS di Syafa'atul Thulab. Berarti MTS-nya ya Mbak di Syafa'atul Thulab. Iya, Oh, di oke. Nah, MTS-nya. jadi waktu SMA atau MA-nya itu Di Denanyar. di Denanyar di sini ya. Iya, Oh, di berarti Denanyar. Mbak di Jombang sudah 3 tahun atau Udah 3 tahun. sudah 3 tahun. Sudah Mungkin 3 berjarak 4 tahun ini Iya, ya Mbak. 4 tahun. Oke. Nah, dan waktu di Pondok Syafa'atul Thulab juga Mbak Afifah ini pernah menjalankan sebuah riado ya Mbak? Iya, benar Ya. banget. Sebuah riado itu yakni puasa selama 2 tahun. Masya Allah, itu 2 tahun waktu yang lama loh Mbak, itu tidak singkat itu ya. Itu jadi selama 2 tahun itu puasa terus menerus, itu mungkin bisa menjadi sebuah tirakat ya Mbak. Iya, Oke. benar. Jadi Mbak bisa dong berbagi sharing-sharing ke teman-teman Suara Tebu Ireng awal mulanya Mbak melaksanakan puasa selama 2 tahun itu gimana? Iya, jadi awal mulanya kan pas masuk di situ itu aku belum terlalu tahu kalau di situ tuh ternyata orang-orangnya pada puasa. Jadi pas masuk baru berapa hari itu baru tahu kalau misalnya di situ tuh menjalankan program puasa tahunan. Iya, oke. Iya. Jadi di situ kan namanya puasa Dalailul Khairat. Nah, jadi semua santri itu pada puasa, kayak semisal sebenarnya nggak wajib ya sebenarnya. Nggak wajib, Mbak, iya, ya? sebenarnya nggak wajib puasanya. Cuman karena kita yang kayak ngelihat teman kita puasa ya, jadi ikut-ikutan puasa. Iya, jadi ikut-ikutan gitu ya, puasa. Mbak? Iya, benar Karena banget. lingkungan juga yang kayak mempengaruhi. Iya, benar banget. Ini kalau kita nggak puasa kayak nggak malu sih sebenarnya, Iya. tapi ya masa teman-teman kita puasa, Iya. masa kita nggak puasa gitu ya Mbak. Oke. Nah, selama Mbak menjalankan puasa selama 2 tahun itu, sebenarnya apa sih yang menjadi dasarnya itu loh? Apa sebenarnya ini yang menjadi dasar puasa selama 2 tahun itu? Jadi kita kan pas puasa itu kita dikasih amalan nih. Dikasih amalan. Iya, dikasih amalan itu berupa kitab, namanya Kitab Dalailul Khairat. Jadi di situ kita ngamalin sebenarnya enjoy, bener-bener gak kerasa puasa. Dan jadi dasarnya kita untuk puasa itu tuh banyak banget manfaatnya, selain kayak buat hafalan cepat masuk. Terus terus kita tuh nirakatin diri sendiri buat orang tua kayak gitu. Jadi di sana tuh bener-bener kayak apa sih imbalanmu buat orang tua selain kamu puasa gitu. Jadi dicicil dari sekarang gitu. Dan itu yang pastinya menjalankan sebuah puasa itu ya, yang pastinya kan kalau udah terbiasa itu kan pastinya kita malah jadi cinta. Iya, benar Nah, jadi banget. kalau kita puasa itu malah
nggak berat ya, nggak berat juga. Jadi kayak ya udah, ini kayak ini sudah menjadi kebiasaanku. Jadi kalau aku nggak melaksanakan nih, aku nggak puasa itu kayak berat gitu. Malah kalau nggak puasa itu malah berat ya Mbak. Iya, jadi kayak malas-malasan. Iya, kalau malas-malasan gitu. Oke, terus sebenarnya, dan ini juga ada pertanyaan lagi Mbak, tujuannya apa? Tujuannya melaksanakan puasa 2 tahun itu, tujuannya sendiri itu apa? Jadi kalau Afifah sendiri itu tujuannya buat yang pertama, yang puasa pertama itu buat nerakatin orang tua laki-laki. Oh iya. Tapi yang kedua orang tua perempuan. Terus perempuan. nanti lanjut buat diri kita, buat mertua sama calon suami. Wah, Masya Allah, ini sudah membahas calon suami ya. Tujuannya itu loh ya, Masya Allah banget. Oke. Nah, kalau menjalankan puasa 2 tahun itu ada syarat-syaratnya nggak Mbak? Kayak nggak boleh ini, nggak boleh melanggar ini itu ada nggak Mbak? Sebenarnya sama aja kayak kita puasa wajib gitu. Cuman Puasa kan wajib, iya, oke. jadi kan puasa tahunan, puasa dalail itu kan setiap hari. Iya, setiap hari. Kecuali pas haid sama yang diharamkan puasa 5 hari dalam setahun. Iya, itu yang Idul Fitri itu. Iya, Idul Fitri sama tidak diperbolehkan untuk iya, puasa ya. tidak Ya, boleh, oke, iya, benar itu banget. malah hukumnya haram ya Mbak. Mm-mm. Jadi kalau untuk hari-hari biasanya itu boleh. Boleh. Malah harus ya Mbak. Iya. Nah, kalau misalnya kita puasa nih, tapi kita besok kita tidak ada uzur, tapi itu tidak menjalankan puasa, apakah itu mengulang kembali? Iya, mengulang kembali. Jadi semisal dalam keadaan sakit atau kecelakaan ya naudzubillah, itu semuanya kalau misalnya kita sampai putus ya udah dihapus. Misal udah 5 tahun nih, Iya. kita 5 tahun puasa, tapi kalau 1 hari aja itu kita nggak ada uzur, tapi disengaja itu balik ya lagi. udah, iya, udah kehapus, bukan balik lagi tapi udah kehapus. Selama 5 tahun itu udah kehapus. Iya, Ngulang jadi dari awal. kalau ngulang dari awalnya itu harus sowan lagi. Ke Abah Yai. Iya, harus sowan lagi. Oh, berat juga ya Mbak. Iya. Berarti Pantangannya itu sih. Pantangannya itu. Iya, Jadi bener harus banget. benar-benar ya. Iya. Jadi itu memang untuk putra-putri atau khusus Semuanya. putra-putri? Iya, putra-putri. Bahkan ada juga di sana kan tidak hanya sanawiyah, tidak Iya. hanya sanawiyah, tidak hanya aliyah, tapi di sana ada MI juga. MI juga Iya, melaksanakan. tapi yang udah kayak kelas 6 gitu, dia udah ikut. Udah ikut puasa. Udah ikut. puasa itu. Iya. Itu paling pol itu berapa tahun, Mbak? Paling tinggi wes, maksudnya ya udah cukup ini udah memenuhi ini. Enggak ada batasan. Jadi dulu itu pas Afifah masih di sana, itu kan Afifah kan kelas 3 ya. Kelas 3 Kelas 3 kalau nggak kelas 2 sanawiyah, itu ada kakak tingkat yang udah ngabdi di situ, masih lanjut puasa. Masih lanjut puasa? Iya, masih lanjut puasa, itu udah dapat 6 tahun. 6 tahun. Oh, berarti memang tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Misalnya di situ ada yang ngabdi, otomatis kalau lulus sanawiyah ada yang ngabdi, ada yang keluar. Iya. Nah, misalnya kalau ada yang maksudnya keluar ke pondok yang lain, itu apakah masih diperbolehkan menjalankan puasa itu, Mbak? Masih boleh seperti saya sekarang. Oh iya, Mbak sekarang sedang menjalankan juga ya? Iya, Sedang alhamdulillah. menjalankan puasa juga. Iya. Berarti memang diperbolehkan ya, Mbak? Iya, diperbolehkan. Oh, oke, sangat luar biasa sekali ya, ini menginspiratif semuanya. Nah, oke, terus tadi manfaatnya banyak sekali ya, Mbak? Iya, banyak sekali manfaatnya. Itu ya mempermudahkan hafalan kita. Kalau biasanya anak pondok pesantren itu kan banyak hafalannya. Ada hafalan Al-Qur'an, hafalan Nadzoman. kitab, nadzoman. Iya. Itu mungkin dengan puasa menjalankan puasa tersebut sangat membantu ya. Iya, sangat Jadi membantu. saya dulu itu waktu di pondok pesantren di APPR Raudhah itu, ya saya itu pernah dawuh kalian monggo puasa Senin Kamis, jadi biar mengurangi apa ya, kalau makan itu kan kayak banyak banget itu, makan itu kayak ganggu nggak sih, Mbak? Maksudnya Iya. dari segi hafalan kalau kebanyakan makan itu kan Iya. itu kan ganggu ya. Kebanyakan makan itu juga ganggu, kekenyangan makan itu juga haram. Sulit lah. Jadi memang sangat-sangat membantu untuk proses penghafalan. Oke. benar banget. Mungkin mungkin Mbak bisa meninggalkan pesan di sini untuk teman-teman yang nyantri agar bisa seperti Mbak, yang nggak harus selama 2 tahun ya, tapi untuk rutin deh Senin Kamis itu, Mbak. Coba diberi
wejangan bahasanya. Jadi teman-teman penonton Suara Tebu Ireng, sebenarnya pas awal kita mau mulai puasa itu benar-benar berat banget. Jujur dulu saya pas awal mulai itu benar-benar sampai nangis, nggak kuat. Tapi karena kita udah niat, terus nanti lama-kelamaan tuh jadi biasa. Jadi kalau misal kita waktu uzur kok kita nggak puasa, terus kita kayak, loh, oh iya ini tadi aku nggak puasa sebenarnya gitu. Jadi bener-bener enjoy sekali kalau kita udah terbiasa buat puasa. Jadi sebenarnya kalau kita puasa itu banyak banget waktu buat kayak ngisi, kayak semisal kita baca buku, terus ngerjain tugas, itu mah nggak kebuang. Kalau kita nggak puasa itu kita bakalan kepikiran, ya Allah lapar, ini tadi belum sarapan gitu. Cuman kalau puasa tuh ngurangin hal-hal yang tidak bermanfaat atau waktu-waktu yang mudarat itu kan. Pasti kan kalau kita nggak puasa nih, habis pulang kuliah atau gimana gitu kan pasti tidur. Kalau puasa kan ya pastinya bisa dibantu buat deres kayak gitu kan Mbak. Itu kan puasa itu kan membantu segalanya ya sebenarnya tuh. Enggak sebenarnya memang iya kan. Sangat membantu ya dari segi hafalan. Dan sekarang pun kalau kuliah pun kayaknya Senin Kamis tuh harus nggak sih? Iya, membantu banget ya Mbak. Iya, membantu. Sebenarnya kalau misalnya kita udah terbiasa tuh ya enak enjoy aja. Iya, itu tadi ketika kita mencintai suatu pekerjaan, pasti ketika kita menjalankannya itu akan terasa nyaman. Iya, ya? Bener banget. Gitu kan Mbak? Iya, bener banget. Apalagi ini kan lagi semoga istiqomah Senin Kamis ya. Amin. Dan ini Mbak kuliah ini kan menjalankan seperti yang di Pondok Pesantren Syafaatul Thulab itu, ini sudah berjalan berapa bulan atau? Ini alhamdulillah Afifah kan ambil 3 tahun lagi nih. Mbak mau ambil 3 tahun? Iya, udah ambil 3 tahun. Terus alhamdulillah sekarang udah berjalan sekitar 7-8 bulan. 7-8 bulan? Iya. Berarti nggak dimulai dari awal ya Mbak? Maksudnya ngelanjutinnya 2 tahun itu apa mulai dari awal? Jadi soalnya pernah terhenti sih ya. Pernah berhenti ya, jadi mulai lagi di perkuliahan ini. Oke, berarti udah berjalan 8 bulan. 7-8 bulan itu ya Mbak. Dan berarti kalau ngudur nggak boleh. Tidak boleh dilaksanakan. Kalau hari-hari yang memang diharamkan untuk puasa itu juga tidak diperbolehkan puasa. Apa ya, kayak saya tuh penasaran nih Mbak, kan dari Mahat nih jalan kaki kan setiap harinya, itu enggak mempengaruhi ya Mbak? Enggak capek ya? Enggak, sebenarnya capek, cuman kalau buat batal itu sama sekali nggak pengen gitu loh. Jadi kayak lapar enggak, haus enggak, ya cuman capek, keringetan udah gitu. Iya, masuk kelas udah. Kalau biasanya kalau kayak gitu ya teman-teman, kalau kita mau makan tapi kita udah puasa, kayak eman-eman nggak Mbak mau mutusinya? Eman-eman banget. Dan memang kalau udah kuliahan ya, kalau perihal puasa nggak boleh dipermainin ya. Kayak waktu kecil ya Mbak. Dengan kecil kan aduh bisa setengah-setengah. Waktu duhur nggak kuat nih, apa buka bahasanya tuh motel, ada nggak? Itu puasa kan setengah hari gitu ya. Tapi kalau perkuliahan mungkin kan sudah beda ya. Udah beda. Benar-benar serius untuk menjalaninya ya. Kalaupun memang banyak godaan nih, kayak teman-teman ke kelas bawa jajan, ada nggak Mbak di fakultas, di tempatnya Mbak ini di perkuliahan ini? Ya nggak ada sih, jarang. Soalnya udah bener-bener fokus sih. Udah fokus ya? Iya, udah fokus. Berarti tidak tertarik dengan apapun. Iya sih, cuman udah mahasiswa. Ya kalau nggak bisa main-main ya. Apalagi perihal puasa yang pastinya ya Mbak. Oke. Dulu itu waktu Afifah putus, itu tuh sebenarnya putus apa nih? Putus puasa ya, putus puasa kan. Ya, negatif nih. Enggak negatif, namanya putus apa ini? Kan ada putus jadi puasa, ya, jadi seperti ini kan dulu waktu keluar dari mau keluar itu masih bawa puasa. Jadi Afifah tuh masih puasa waktu udah mau keluar di Sanawiyah. Jadi kan Afifah mau lanjut ke Jawa gitu kan, sanjangnya Abah itu kalau misalnya mau lanjut mondok ke Jawa, mau lanjut aliyah, kalau mau keluar dari sini itu harus lanjut puasanya. Terus
harus cari di daerah Den Anyar, harus keluar dari Pulau Sumatera, harus mondok. Itu apa kata Abah. harus cari yang di Den Anyar gitu. Abah Yai Pondok Pesantren itu Mbak? Yang dari Syafaatul Tulab. Oh, dari Syafaatul Tulab. Iya. Okay. Terus begitu Afifah cari di Den Anyar, terus sudah menetap di Den Anyar, itu benar-benar agak kaget ya, agak shock karena harga pangan di Den Anyar itu benar-benar iya murah-murah, terus lingkungannya itu sangat murah-murah sekali. Iya, terus beda kalau di Palembang boleh boleh keluar, terus wilayahnya kan dulu kan masih belum puasa Senin Kamis, jadi ya makan jajan itu kayak itu ya Allah, ini agak berat ya jujur aja agak berat meskipun udah pernah puasa, tapi pas nyalain di Den Anyar, masuk pondok Den Anyar itu benar-benar kayak ini makanannya banyak banget gitu ya Mbak. Murah-murah sekali. Jadi itu yang menyebabkan Mbak jadi tidak melanjutkan puasanya mungkin. Itu karena makanannya murah-murah gitu. Oh, itu selama di Den Anyar. Iya, di Den Anyar itu udah selesai 2 tahun, terus udah lanjut masih sekolah, udah nggak ambil lagi dulu gitu. Oh, berarti kayak gini berarti. Kita puasa 2 tahun. Nanti kalau putus boleh melanjutkan lagi puasa lagi, tapi beda tahun. Maksudnya kan tadi kan 2 tahun, ini kita mempunyai target 3 tahun, itu boleh lagi dengan syarat sowan dulu ke Abah. Iya benar banget. Oh, berarti Mbak kemarin juga sowan dulu ya yang pastinya untuk menjalankan 3 tahun ini. Ini yang dimaksudkan putus itu maksudnya kita udah selesai baru. Maksudnya kita udah selesai waktu puasanya, udah selesai genap 1 tahun kayak gitu. Kalau udah selesai udah. Iya, bukan kok putus di tengah jalan gitu, enggak. Oh enggak, berarti targetnya ini kalau udah boleh lanjut lagi. Boleh lanjut lagi atau enggak lanjut lagi terserah. Berarti kan memang banyak manfaatnya untuk diri Mbak sendiri dari puasa tersebut. Seperti tadi itu ya hafalan ya tadi ya. Bener banget. Nazoman apalagi sangat membantu memang, apalagi di perkuliahan ini kan mata kuliahnya kan juga jos ya. Iya benar banget. Sangat itu ya. Oke. Mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini mungkin ya Mbak, karena ini sudah mencakup dan sangat menginspirasi sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Afifah ini. Puasa selama 2 tahun, membantu hafalan, dan untuk melaksanakan juga tidak mudah ya Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Afifah, dan terima kasih untuk para pendengar setiap podcast Suara Tebu Ireng. Semoga dengan podcast ini banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Oke. Mau disapa kembali teman-teman Suara Tebu Ireng Mbak? Buat penonton Suara Tebu Ireng, jangan pernah takut buat masuk ke pondok karena itu benar-benar seru banget. Benar-benar seru banget ya Mbak. Oke. Terima kasih ya teman-teman. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.